103,4 BFM Radio Musik Asli Indonesia. Udah jam 11 siang di FM Mania. Jam segini mungkin kalian ada yang lagi sibuk beraktivitas, lagi produktif-produktifnya, atau mungkin ada yang mulai ngantuk di FM Mania, atau mungkin ada yang mulai mikir nih, mau makan siang sama apa? Nah, sambil nunggu jam makan siang, Vika temenin sama obrolan hangat di segmen Inspirasi dan Mandiri. Ini adalah ruang ngobrol yang selalu menghadirkan cerita, pengalaman, dan juga inspirasi dari berbagai sosok serta lembaga yang punya kontribusi nyata untuk masyarakat dan juga bangsa. Nah, DV Mania hari ini kita punya topik yang cukup spesial karena kita bakalan berbicara tentang sebuah yayasan yang perjalanannya udah panjang nih DV Mania, udah lebih dari setengah abad. Nah, kalau hari kemarin kita merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 ya, DV Mania. Saat ini Yayasan Harapan Kita genap berusia 58 tahun. 58 tahun tentu bukan waktu yang sebentar ya DV Mania. Selama perjalanan tersebut ada begitu banyak dinamika, tantangan, perubahan zaman, dan tentu pengalaman yang membuat sebuah lembaga harus terus belajar dan juga beradaptasi. Karena itu DV Mania tema kita hari ini adalah Dirgahayu 58 tahun Yayasan Harapan Kita terus beradaptasi untuk bersama membangun bangsa. Wah, ini menarik banget ya DV Mania, karena kalau kita bicara soal membangun bangsa, tentu bukan hanya soal pembangunan fisik aja ya. Ada juga pembangunan manusianya, kesehatannya, pendidikannya, sosial, pemberdayaan masyarakat, dan banyak hal lain yang mana semuanya pasti saling berkaitan. Terus gimana perjalanan Yayasan Harapan Kita selama 58 tahun ini DV Mania? Apa aja yang sudah dilalui dan gimana yayasan ini terus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman? Dan yang gak kalah penting DV Mania, gimana peran Yayasan Harapan Kita ke depan agar tetap bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dan ikut berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Nah, buat bahas semuanya, siang hari ini sudah hadir bersama kita di studio Radio DFM Jakarta, DV Mania narasumber yang tentunya akan membahas banyak cerita dan juga insight menarik. DV Mania di samping Vika sudah ada duduk Dr. Eko Rusdiantoso YMK. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Wah, ini nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya, Dok. Okay. Kalian juga DV Mania yang mungkin pengen mengajukan pertanyaan seputar tema, boleh silahkan di WhatsApp-in aja di WhatsApp-nya DFM di 0811 99 10 34. Nah, pagi hari ini kita juga kembali mengadakan kuis ya. Kuis spesial Talk Show Inspirasi dan Mandiri. Buat kalian yang pengen ikutan kuisnya, silahkan disimak baik-baik pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, berapa tahun usia Yayasan Harapan Kita tahun ini atau saat ini? Berapa tahun usia Yayasan Harapan Kita tahun ini atau saat ini? Silahkan ya, yang udah tahu jawabannya boleh langsung dikirim ke sini di WhatsApp-nya DFM. Vika tunggu sampai menjelang jam 12 nanti DV Mania. Nah, DV Mania saat ini Vika sudah duduk barengan sama Dokter Eko dari Yayasan Harapan Kita ya, Dok ya. Nah, ini mungkin boleh dijelasin dulu, Dok, sekilas aja, secara singkat aja, ini sebenarnya Yayasan Harapan Kita ini concernnya di bidang apa sih? Apakah hanya concern di bidang kesehatan aja? Apa kayak gimana, Dok? Ya. Jadi Yayasan Harapan Kita ini concern di bidang sosial, kemanusiaan, dan kesehatan adalah salah satu yang menjadi concern Yayasan Harapan Kita ya. Begitu. Oke, nah berarti sekarang dalam rangka ulang tahun ke-58 tahun Yayasan Harapan Kita. Itu ulang tahunnya tepatnya di tanggal ini atau kayak gimana, Dok? Sebenarnya di tanggal 23 Agustus. Oh, 20. Oh, belum, ya, baru akan, baru tapi akan. memang di bulan ini. Betul. Oke, tanggal 23 Agustus nanti berarti genap 58 tahun. Nah, ini merayakannya dengan mengadakan donor darah. Begitu, Dok? Salah satu kegiatannya ya? Salah satu kegiatannya, betul. Jadi kami ada rangkaian kegiatan, rangkaian acara dalam memperingati ulang tahun kami setiap tahun. Nah, salah satunya ini adalah donor darah, gitu. Kalau yang kegiatan yang lain sih ada lagi yang lain-lain ya. Oh, oke. Sebenarnya rangkaian acaranya banyak untuk merayakan ulang tahun setiap tahunnya, tapi donor darah ini adalah salah satu kegiatannya. Oke, berarti donor darah ini kenapa, Dok,
pilih kegiatan donor darah di antara kegiatan-kegiatan lainnya gitu? Oke. Jadi saya cerita tuh beberapa tahun lalu ya, ketika ini dimulai di tahun 2023 itu. Baru saja kita melewati pandemi COVID-19 tuh ya. Betul. Nah, di situ kondisi kantong darah khususnya ya itu kan sangat minim gitu. Pada waktu itu di catatan saya ini kantong darah itu menipis itu sekitar 200 sampai 300 kantong per hari. Sedangkan kebutuhan kantong darah per hari di masa normal tanpa COVID aja itu udah 1000 sampai 1200 kantong per hari. Per hari loh itu ya? Per hari. Dan itu disebar ke ratusan rumah sakit yang ada di DKI Jakarta. Itu yang angka-angka itu angka di DKI Jakarta ya. Kalau nasional beda lagi. Beda lagi, pasti lebih besar lagi ya. Nah, kalau menurut standar WHO saja untuk di Indonesia itu per tahunnya itu minimal 5,1 juta kantong darah. Ya, itu hitungannya kasarnya 2% dari penduduk Indonesia per tahun. Dan untuk DKI Jakarta sendiri itu 365.000 sampai dengan 438.000 kantong per tahun itu. Nah, gitu. Itu yang jadi dasarnya kami. Terus selain itu dari pimpinan kami itu mereka beliau-beliau ingin apa sih wujud nyatanya nih gitu dengan di bidang kesehatan ini. Kenapa inilah donor darah? Karena teman kami dari tim itu menyampaikan donor darah itu bukti nyatanya karena gini. Tadi itu yang awal tadi bahwa kebutuhannya itu tinggi sedangkan supply-nya minim gitu ya. Kemudian yang realnya lagi itu adalah kalau diambil darah itu kan bentuknya masih darah keseluruhan namanya whole blood gitu ya. Satu kantong dari masing-masing orang. Nah, dari whole blood itu yang satu kantong itu bisa diolah lagi menjadi 3 macam gitu. Gitu. Itu nanti dari whole blood itu bisa jadi satu kantong sel darah merah, satu kantong lagi trombosit, satu kantong lagi plasma darah gitu. Jadi makanya di spanduk kami, di pengumuman kami itu kenapa kami cantumkan satu kantong darah bisa menyelamatkan paling tidak 3 nyawa gitu. Karena itu bisa dipecah, bisa diurai jadi 3 jenis. Berarti Dok, ini kalau untuk kegiatan donor darah ini baru dilaksanakan di ulang tahun yang tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya juga selalu rutin ada kegiatan donor darah setiap ulang tahun? Sejak 2023 rutin setiap tahun. Sejak 2023 ya. Tahun ini insya Allah nanti udah tahun keempat kami. Awalnya kami calonnya itu, kalau donor darah itu ada calon namanya, istilahnya calon pendonor. Kami mulai dengan yang paling minimal waktu itu 75 pendonor gitu ya, atau 75 kantong darah, terus meningkat menjadi 100, tahun kedua, tahun ketiga 150, 200 insya Allah tahun ini 250 gitu. Berarti tahun ini targetnya 250 kantong darah. Oke Dok, ini berarti kalau untuk kegiatan donor darahnya itu udah dimulai dari sekarang atau sebenarnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Donor darahnya hanya dalam 1 hari sih gitu. 1 hari aja Dok? Hari aja. Hari apa itu? Apa pas nanti pas tanggal 23? Hari Sabtu tanggal 22. Hari Sabtunya tanggal 22. Kenapa Dok diadakan sehari aja? Kenapa nggak misalkan dalam seminggu gitu? Kami ini ya karena itu tadi di awal mungkin kalau DFM Mania tadi menyimak sebenarnya salah satu saja donor darah ini kegiatan dalam rangkaian peringatan ulang tahun. Karena masih banyak rangkaian acara kegiatan yang lainnya. Jadi diadakan sehari saja di tanggal 22 Agustus hari Sabtu nanti. Ya lokasinya di mana Dok nanti? Lokasinya itu kami akan buat di dalam tenda gitu. Tenda itu didirikan di jalan akses. Kalau ini orang DFM Mania yang di Jakarta Timur mungkin tahu nih ya, ada gedung di Amboja. Di Amboja itu mall gitu ya. Itu ada jalan akses yang akan menuju ke Mangkubuwono distrik
gitu. Itu calon lokasi untuk perumahan baru. Jadi nanti di jalan akses itu akan berdiri tenda dan di situ akan dilakukan kegiatan donor darahnya. Oke, berarti di Jakarta Timur ya, Di Dok, Jakarta ya. Timur, betul sekali. Akan didirikan tenda di Jalan Amboja tadi. Jalan akses ya. Jalan akses Amboja. Oke. Itu berarti acaranya seharian dari jam berapa sampai jam berapa, Dok? Mohon maaf, ini karena karena kantong darah ini nggak bisa lama-lama. Oh iya. Ya, sejak diambil gitu, didonorkan itu harus langsung diolah. Jadi waktunya hanya bisa dari jam 8 sampai jam 12 siang. Oh, dari jam 8 sampai jam 12 siang. Kirain betul. Saya sampai sore gitu. Enggak ya, Dok ya? Enggak. Waduh, berarti ini waktunya cukup terbatas. Betul. Oke, berarti buat DFV Mania yang memang udah biasa donor darah gitu dan ingin, berarti harus gercep ya, Dok ya, datang ke lokasi dari pagi, dari jam 8 ya. Dok, ini kan tadi Dokter Eko sempat spill ya kalau kegiatan donor darah ini cuman satu dari serangkaian kegiatan untuk menyemarakan ulang tahun Yayasan Harapan Kita yang ke-58. Memangnya kalau ini, kalau boleh tahu apa aja lagi, Dok, kegiatannya selain donor darah? Iya, selain donor darah, kami sebenarnya udah mulai dari bulan Juni lalu, yaitu saat peringati haulnya Pak Harto gitu. Iya. Kemudian lanjut lagi di bulan Juli itu kami bekerja sama dengan pihak lain itu untuk menyelenggarakan Junior Paddle Championship itu di bulan Juli dan nanti akan ada lagi di bulan Desember. Oke. Dan yang selanjutnya yang sebentar lagi akan dilakukan adalah donor darah. Jadi kita bahas. Kemudian acara puncaknya di tanggal 23 itu seremonial untuk peringatan ulang tahunnya yayasan sendiri. Dan setelah itu masih ada lagi acara itu kami nanti dengan anak-anak yatim piatu gitu ya. Kita nama program itu Share and Care. Oke. Ya, itu nanti di tanggal 29 Agustus dan terakhir itu ditutup dengan kegiatan rutin tahunan kita ziarah ke makam almarhum dan almarhumah Pak Harto dan almarhumah Ibu Tin. Ke Astana Giri Bangun. Iya, betul. Oke, itu agendanya di akhir bulan Agustus berarti? Sementara ini itu di bulan September mungkin ya? Oktober. Ya. Oke. Karena memang ternyata padat juga nih serangkaian acara ulang tahunnya ya, dimulai dari bulan Juni. Oke, dimulai dari bulan Juni. Wah, berarti seru banget nih. Oke, Dok, kita balik lagi ke tema atau pembahasan utama kita ya, mengenai kegiatan donor darahnya nih. Ini pasti pendengar kita di rumah DFV Mania juga banyak bertanya-tanya, syaratnya apa aja sih kalau mau donor darah? Nah, mungkin ini ada beberapa persyaratan yang memang spesifik ya, kayak misalkan rentan usianya mulai dari rentan usia berapa, terus juga apakah untuk HB wanita dan pria itu sama atau enggak, kayak gimana, Dok? Monggo silakan. Oke. Makasih, emang itu yang penting gitu ya, pertanyaan itu supaya nanti DFV Mania insya Allah kalau memang berkesempatan hadir mau donor darah jangan sampai sia-sia gitu ya. Atau nanti mungkin DFV Mania bisa menyampaikan ke keluarga, ke teman, tolan gitu ya. Jadi yang pertama penting itu untuk membawa identitas diri, seperti KTP atau SIM gitu ya, atau paspor yang ada foto dirinya gitu, itu harus dibawa. Kemudian untuk usia yang memang untuk range-nya itu untuk pendonor rutin itu antara 17 sampai 60 tahun. Oke, 17 sampai 60 ya. Ada catatan untuk 17 tahun itu masih diperlukan izin dari orang tua atau wali gitu ya. Itu khusus untuk yang 17 aja, Dok? Tahun. Berarti 18 nggak usah ya? 17, 18 dan seterusnya tidak perlu. Oke. Nah, terus mungkin ada yang bertanya, terus gimana yang di atas 60 tahun? Nah, di atas 60 tahun itu ada ketentuan lagi gini, antara 61 sampai 65 tahun, itu kalau memang sebelum usia tersebut adalah pendonor rutin, itu masih dibolehkan sampai 65 tahun.
Masih bisa Ya, ya. syaratnya adalah pendonor rutin ya. Pendonor rutin, oke. Pendonor rutin itu apa sih? Pendonor rutin itu yang Udah biasa donor biasa darah. donor darah. Oke. Itu biasanya pendonor rutin ini dulu beberapa tahun lalu saat saya masih aktif saya pernah aktif di PMI gitu ya, UTD PMI, itu aturannya 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Sekarang udah ada ketentuan boleh 2 bulan sekali. Jadi yang pendonor rutin itu adalah yang dia donor saat tahun itu bisa 4 sampai 6 kali per tahun gitu ya. Jadi jarak setiap 2 bulan atau setiap 2 bulan atau setiap 3 bulan dia donor gitu. Oke. Ya. Ada lagi mungkin persyaratannya, Dok? Kemudian masih banyak. Banyak ya, dicatat ya DV Mania. Ya. Ini keluar di ini kuis nggak nanti? Kuisnya tadi udah yang satu aja. Oke, silakan dilanjut, Dok. Kemudian satunya berat badan. Nah, ini untuk laki-laki dan perempuan sama, harus minimal 45 kg. Oke. Ya. Untuk tekanan darah ini untuk yang sistolik ya, atau kalau DV Mania pernah ke klinik atau puskesmas atau rumah sakit, itu berapa per berapa gitu. Nah, itu sistolik itu yang di awal. Dia antara paling rendah 90, paling tinggi 160. Berarti 90 masih bisa ya, Dok? 90 masih bisa. Terus kemudian yang diastoliknya yang tadi berapa? Nah, itu antara 60 sampai 100 mm Hg gitu. Nah, kemudian untuk denyut nadi disyaratkan yang teratur, dan itu denyutnya 50 sampai 100 kali per menit. Kemudian HB nanti akan diperiksa sebelum mendonorkan darah, ada pemeriksaan HB. Itu angkanya antara 12,5 sampai 17 gram per desiliter. Itu sama, Dok, perempuan dan laki-laki? Beda. Itu apa yang tadi? Itu yang range yang umum ya. Itu umum. Ya, tapi kalau normalnya sendiri untuk laki-laki itu antara 13,5 sampai dengan 17,5. Oke. Dengan untuk perempuan tidak hamil ya, itu antara 12 sampai dengan 15,5. Oke, wanita hamil jangan ya, Dok ya, tidak disarankan untuk ikut donor karena dia juga perlu darah untuk janinnya sendiri ya. Betul. Oke, itu ada lagi nggak, Dok, persyaratannya? Suhu tubuh ya, ini menandakan bahwa memang tidak sedang sakit, tidak infeksi gitu ya. Jadi antara 36,5 sampai 37,5, kayak mungkin kalau ini zaman normal ya. Zaman pandemi ya. Tuh, kalau udah di atas 37,5, wah nggak boleh masuk. Oh iya. Nah, ini suhu tubuh. Nah, ini tadi jarak donor udah sempat disinggung tadi, minimal 2 bulan. 2 bulan ya. Jadi kalau 22 Agustus terakhir berarti 22 sebelum Juni. Juni ya. Juni. Oke, berarti kalau misalkan terakhirnya Juli kemarin belum bisa. Belum bisa. Oke. Lebih aman kalau 3 bulan sih gitu ya. Begitu. Oh, berarti itu udah disebutkan, Dok? Itu syaratnya. Oke. Tapi kalau misalkan orang, tadi kan disinggung ya, Dok, jangan dalam keadaan sedang sakit atau misalkan sedang demam karena ada suhu tubuh juga minimalnya. Nah, kalau misalkan orang punya komorbid gitu, penyakit bawaan juga berarti nggak boleh, Dok, atau kayak gimana? Nah, ada itu namanya adalah kondisi yang mungkin lebih tepatnya itu digolongkan dalam kondisi kesehatan. Jadi ada kalau tadi itu kan yang berdasarkan angka-angka itu artinya itu objektif. Nah, tapi kalau yang subjektif ini seperti kondisi tubuh itu bagi orang yang akan mendonorkan darah harus fit, sehat jasmani dan rohani, tidak demam tadi. Tidak demam itu bisa mungkin dia karena ada flu, jadi ada batuk, ada pilek gitu ya. Nah, atau dia punya komorbid itu, misalnya dia penyakit diabetes, ya penyakit darah tinggi. Kalau darah tinggi tapi tadi akan tersaring dari pemeriksaan tekanan darah ya. Betul. Oke. Atau mohon maaf mungkin penyakit keganasan gitu ya, atau penyakit jantung itu
disarankan tidak Enggak ya. mendonorkan. Tapi kalau misalkan penyakit-penyakit yang standar-standar dok, misalkan ada GERD gitu gimana dok? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kalau Nggak yang model masalah itu nggak ya? apa-apa, nggak masalah. Oke, tapi mungkin Nah, berarti penyakit-penyakit yang berat dan iya. serius ya? Tapi khusus penyakit GERD atau penyakit pencernaan ya, seperti sindrom dispepsi, gastritis, itu sebelum mendonor dipastikan bahwa kondisi lambungnya dalam keadaan prima gitu ya. Jadi sudah kalau memang rutin minum obat lambung ya harus dikonsumsi, dan kalau makan jangan sampai dalam perut kosong gitu. Emang ngaruh dok pada saat kita donor darah itu bakalan ada berasa ke lambung dok? Karena darah kan diambil ya, dan itu dalam jumlah yang cukup banyak. Jadi ibaratnya tuh ada kekosongan pada saat di dalam tubuh kita ini kayak jalinan selang-selang yang panjang mulai dari jantung sampai dengan ke seluruh tubuh gitu ya. Nah, ketika diambil itu kan ada yang volume yang hilang, ada sepersekian detik atau milidetik yang hilang. Nah itu kalau itulah diperlu supply dari makanan itu kan akan menjadi salah satu menjadi darah gitu ya, kan lewat darah itu. Nah itu yang kalau sampai tidak ada nutrisinya, nah itu yang akan ya biasanya yang berefek gitu ya dok. Begini dia merasa melayang gitu ya, pusing atau mungkin ada mual, betul. Yang paling agak berat tuh jadi muntah gitu. Oke. Berarti aman kalau untuk penderita lambung atau GERD ya, asal mungkin makan dulu, diisi dulu perutnya, lambungnya, dan kalau emang biasa konsumsi obat lambung, konsumsi dulu obat lambung gitu ya dok. Ini ada pendengar kita, Ci Ade dari Jatimukmur, dari Bekasi dok. Dia bilang katanya 23 Agustus tahun 68 itu usianya beda 1 tahun dari usia Cici katanya. Nah ini Ci Ade juga bertanya, masih bisakah untuk mendonor di usia 58? Oh tadi udah disebut, berarti bisa ya dok? Bisa. Tapi kalau misalkan 58 tahun ini, tapi dia belum pernah sebelumnya donor darah, bukan pendonor rutin, bisa dok? Aman? Nanti karena ada tim ini ya, tim dari pihak unit transfusi darah PMI DKI Jakarta nanti dicek dulu ya, dicek dulu kesehatan keseluruhannya, apakah dia bisa atau enggak gitu. Oke, ini dari Ci Ade, sukses untuk Yayasan Harapan Kita, sehat-sehat buat Dokter Eko katanya. Terima kasih. Oke, Ci Ade, terima kasih banyak tuh, terima kasih penjelasannya kata Ci Ade. Dokter Eko, ini pendengar kita ada yang nanya lagi nih dok. Ini dari Mama Dea di Setiabudi. Deket sini dong. Iya, deket sini tetangga. Vika tanya dong sama dokternya, ini kalau tensi 150/90 bisa nggak ikutan donor? Terus juga BB berlebih berpengaruh nggak dok katanya untuk donor? Sesuai tadi apa yang kita tadi udah obrolin. Kalau 150/90 tadi ya, itu masih masuk sih. Masih bisa ya, aman. Terus sama dia nanyanya ini mengenai BB berlebih nih. Nah, untuk berat badan, untuk maksimal sih tidak ada batasan. Yang jelas jangan kurang dari 45 kg. Oh berarti bisa ya, sangat bisa. Meskipun ini mungkin Mama Dea posisinya baru pertama kali mau donor darah, berarti aman ya dok ya? Insya Allah aman, insya Allah. Tuh, insya Allah aman, Mama Dea bisa. Jadi cus nanti ya tanggal 22 Agustus tuh. Jangan telat Mama Dea karena di Jakarta Timur ya dok ya. Ini kan Mama Dea dari Setiabudi. Oke, dok. Ini kan dokter sebagai ahli di bidang kesehatan juga, mungkin boleh dijelasin pendengar kita mungkin ada yang belum tahu sebenarnya apa sih manfaat donor darah? Kenapa kita harus donor darah? Mungkin singkat aja dok. Wah sebenarnya banyak manfaatnya kalau singkat. Oke, saya coba ini yang highlight yang beberapa yang ini ya. Jadi saya mengumpulkan dari beberapa referensi ya, beberapa sumber. Saya coba yang pertama tuh untuk terkait dengan kesehatan jantung. Jadi ada penelitian yang berjudul Cardiovascular Risk dalam di 159.934 frequent blood donor. Nah, jadi artinya di pendonor yang rutin itu ya diteliti. Jadi ya kalau digenapin 150.000 wanita lah selama 10 tahun
itu diteliti dan hasil penelitiannya adalah donor darah, mereka yang donor darah itu 160.000 wanita tersebut itu punya efek perlindungan jangka panjang terhadap penyakit kardiovaskular gitu. Oh, oke. Nah, itu dari penelitian. Kemudian ketika kita mendonorkan darah kan mungkin banyak bukan mungkin, dari pengalaman saya pun waktu saya masih di rutin sebagai dokter di UTD, itu tampaknya sehat gitu ya orang, tapi ketika dicek, oh ternyata ada penyakit yang cukup sering adalah hepatitis ya, hepatitis B, hepatitis C gitu ya. Oke. Nah itu terdeteksi juga malaria. Nah ini kan dengan kita mendonorkan darah kita dapat pemeriksaan yang seperti itu, jadi artinya ada keuntungan lah buat kita untuk seperti check up lah gitu ya. Jadi ada penyakit-penyakit seperti itu yang kalau ketahuan secara dini kan kita bisa intervensi lah supaya tidak menjadi lebih lanjut gitu sejak ya, dini lebih parah. Ya. Betul. Oke. Kemudian juga panjang umur. Nah ini juga ada penelitian juga, kurang lebihnya si yang pendonor ini itu cenderung lebih mentalnya lebih bagus gitu, lebih positif. Dari segi mental. Betul, betul. Berarti donor darah juga bisa berpengaruh ke mental ya, Dok? Betul. Karena ini sih tindakan kemanusiaan ya. Itu juga secara penelitian itu juga itu memboost psikologisnya si pendonor itu gitu. Nah terus juga sekali lagi ini penelitian kalau dengan mendonorkan rata-rata kan mendonor darah itu antara 350 cc lah gitu ya. Satu labu ya, Dok? Satu labu, kantong darah. Satu kantong darah. Oke. Itu berangkat sisa bahkan 650 kalori gitu. Wah. Berarti gimana, Dok? Jadi, itu bisa bikin langsing apa gimana, Dok? Kalau kita donor darah. Itu juga seperti exercise lah ya gitu. Mama Dea, ayo Mama Dea. Oke, dilanjut, Dok. Ya. Terus kemudian juga yaitu tadi yang mungkin itu yang highlight, sebenarnya banyak tapi nanti mungkin DM-nya bisa browsing lah ya. Mungkin yang kami sampaikan di sini adalah yang saya coba highlight yang memang ada penelitiannya gitu ya. Jadi yang utamanya ya, yang pentingnya. Oke, nah kalau yang lain-lain yang ini sih yang saya dapat dari TDPMI DKI Jakarta itu juga seperti meningkatkan kapasitas organ paru-paru, meningkatkan kinerja organ ginjal gitu ya. Ada juga kesehatan psikologis atau mental juga ada di PMI DKI Jakarta gitu. Oke, Dok, ini juga nggak kalah penting, Dok. Ya. Kadang kan kita kan donor darah tuh diambil darah tadi berapa cc, Dok? Sekitar satu kantong darah itu? Sebenarnya ada beberapa kantong ya. Dulu pernah ada 250, mungkin sekarang rata-rata itu 350 sampai 450 cc. 350 sampai 450 cc. Ya. Nah, mungkin itu bakalan berefek lemes nggak sih ke badan kita, Dok? Kalau berefek lemes terus kita harus ngapain nih setelah donor darah biar badan kita tuh nggak lemes lagi gitu? Bagi yang rutin mendonorkan biasanya sih mereka udah tidak mengalami seperti itu karena udah biasa. Biasanya pendonor-pendonor yang pertama kali atau mungkin baru berapa kali lah, masih awal-awal gitu mungkin ada seperti itu. Tapi kalau misalnya terjadi seperti itu, yang pertama dilakukan bagi pendonor ini ya mungkin bisa dimanapun ini bisa diterapkan. Jadi ketika selesai jarum dicabut, jangan langsung duduk gitu, jangan langsung bangun. Oke. Tapi tidur dulu. Oke. Paling nggak 5-10 menit lah. Tidur itu maksudnya rebahan ya, Dok? Bukan tidur merem terus sampai mimpi ya? Oke. Itu nanti kalau udah di rumah. Iya. Oke. Rebahan dulu. Rebahan dulu. Kalau lebih ini juga lebih maksudnya advance lagi kalau memang masih dirasa itu belum cukup, setelah 5 menit masih berasa seperti tadi pusing lemas gitu ya, lemas itu, atau bahkan sampai ada yang keluar keringat dingin gitu ya. Oh iya. Tadi yang lebih parah muntah atau pandangan kabur gitu ya, berkunang-kunang.
itu bisa dinaikkan kakinya lebih tinggi dari kepala dengan posisi tiduran tadi itu. Ini masih di veil bed ya, istilahnya itu di yang pendonor itu di veil bed. Itu masih bisa diganjel kakinya untuk supaya lebih tinggi dari kepala gitu. Nah, sambil bisa diberikan wangian gitu untuk dicium, biasanya yang merangsang atau kayak minyak angin, mungkin ya, minyak aromaterapi, kayu putih, kayak gitu-gitu ya, Dok. Ya, atau parfum juga bisa gitu. Tapi berarti itu hanya akan dirasakan oleh mereka yang di awal-awal aja biasanya. Kalau yang udah biasa mah aman ya, Dok ya. Nggak akan merasakan efek seperti itu. Dok, karena ini waktunya singkat, saya izin dulu mau mengumumkan pemenang kuis di siang hari ini. DV Mania, thank you ya buat kalian yang udah ikutan kuisnya. Langsung aja nih, karena waktu kita mepet, Vika umumkan selamat untuk Mama Dea dari Setiabudi. Yeay! Selamat untuk Mama Dea dari Setiabudi. Hari ini hari Selasa ya, tanggal 18 Agustus 2026. Mama Dea dari Setiabudi berhak mendapatkan hadiah berupa 1 paket perawatan dari Metal Fortis berupa sabun, shampoo, dan juga parfum. Selamat untuk Mama Dea ya. Yang belum menang gak usah sedih, gak usah berkecil hati, karena masih banyak lagi hadiah-hadiah lain yang menanti di esok hari. Kita kembali lagi ke Dokter Eko, Dok. Terakhir nih, Dok, mungkin masih banyak orang yang takut gitu untuk donor karena banyak mitos ini dan itu ya. Apa pesan untuk dari dokter untuk masyarakat biar nggak ragu lagi untuk donor darah? Monggo silahkan, Dok. Bagi yang masih punya ketakutan seperti itu ya, mungkin tadi sebenarnya sudah disinggung mengenai manfaatnya atau positifnya dari mendonorkan darah. Itu bisa menjadi acuan karena lebih banyak positifnya daripada negatifnya gitu ya. Dan saya itu kalau untuk yang secara teori mungkin bisa di googling gitu ya, bisa dari media sosial atau dari World Wide Web, silahkan DV Mania bisa lakukan. Tapi saya dari pengalaman sendiri, orang-orang yang manfaat positif yang telah kita singgung tadi, saya melihat sih karena saya pernah sebagai praktisi gitu ya di unit transfusi darah, saya lihat memang yang rutin donor darah ini memang banyak terbukti lah apa yang tadi kita sampaikan manfaat positifnya. Jauh lebih sehat, terhindar dari penyakit kardiovaskular ya, Dok ya, dan umurnya lebih panjang. Itu DV Mania. Jadi jangan takut lagi ya, Dok ya. Untuk donor darah, kalian jangan termakan stigma atau mitos-mitos yang beredar di kalangan masyarakat. Kalau pengen tahu itu benar atau enggak ya, berarti pastikan ke tenaga medis atau tenaga kesehatan ya, itu benar atau enggak. Dokter, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya siang hari ini. Ini di tengah kesibukannya ya, bisa datang ke studio Radio DFM Jakarta. Mudah-mudahan lancar untuk rangkaian acara hari ulang tahun yang ke-58 ya Yayasan Harapan kita. Mudah-mudahan Yayasan Harapan kita bisa terus memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar sampai ke depannya ya. DV Mania, kalian makasih juga buat yang udah stay tune di siang hari ini, karena ini udah mau jam 12 ya, sebentar lagi juga azan zuhur. Kita mau izin undur pamit. Sampai ketemu lagi di talkshow Inspirasi dan Mandiri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.